Materi pertama tentang akhlak pengusaha ideal. Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana seharusnya seorang pengusaha muslim ideal? Apakah hanya mengejar keuntungan semata atau ada nilai-nilai yang lebih penting dalam Islam? Bisnis bukan hanya tentang meraih keuntungan, tetapi tentang juga meraih keberkahan. Seorang pengusaha muslim ideal memiliki ciri khas yang unik. Yang pertama ada jujur, selalu berkata baik atau benar, transparan dalam transaksi dan tidak menipu pelanggan. Yang kedua ada amanah, menjalankan bisnis dengan penuh tanggung jawab, menjaga kepercayaan dan memenuhi janji. Yang ketiga ada adil, berperilaku adil terhadap semua pihak, termasuk karyawan, mitra bisnis dan konsumen. Terakhir ada ikhlas, berbisnis karena Allah bukan untuk kesombongan atau keuntungan pribadi yang lainnya. Terima kasih. Materi kedua tentang etika kepemimpinan. Kepemimpinan dalam Islam juga memiliki etika yang khusus. Seorang pemimpin dalam bisnis pertama harus beriman dan bertawakal, mempercayai Allah dan berserah diri kepadanya dalam menjalankan suatu bisnis. Yang kedua ada jujur dan bermoral, memiliki moral yang tinggi, berperilaku yang jujur dan menjunjung etika adalah hal utama dalam sebuah bisnis. Yang ketiga ada rendah hati, tidak sombong, selalu mendengarkan masukan dari orang lain dan berpikiran demokratis. Dan yang terakhir adalah peduli dengan pengikutnya, yaitu memprioritaskan kesejahteraan karyawan dan masyarakat. Materi ketiga tentang amanah dan kejujuran. Amanah dan kejujuran dalam bisnis. Amanah dan kejujuran adalah nilai-nilai fundamental dalam Islam yang sangat penting dalam bisnis. Yang pertama itu ada amanah, menjalankan bisnis dengan integritas, menjaga kepercayaan, dan mematuhi perjanjian. Yang kedua, kejujuran, bersikap transparan dalam penawaran, menghindari penipuan, dan menyampaikan informasi dengan benar. Materi keempat tentang tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral terhadap karyawan dan masyarakat. Pengusaha muslim memiliki tanggung jawab moral terhadap karyawan dan masyarakat. Pertama, terhadap karyawan, yaitu memberikan lingkungan kerja yang aman dan sehat, gaji dan tunjangan yang adil, kesempatan pengembangan diri, perlakuan yang adil dan setara, serta keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Yang kedua, terhadap masyarakat, yaitu menjamin kualitas produk dan layanan, menjaga lingkungan hidup, terlibat dalam kegiatan sosial, transparan dan akuntabel, serta memberdayakan masyarakat sekitar. Lalu ada studi kasus berikut. Studi kasus akhlak pengusaha dalam perspektif Islam. Pasar tradisional, tempat bertemunya penjual dan pembeli, tempat di mana kebutuhan sehari-hari terpenuhi. Di sini keakraban dan tawar-menawar menjadi pemandangan yang biasa. Namun, di balik keramaian, terkadang ada sisi gelap yang tersembunyi. Seorang pedagang, sebut saja namanya Pak Ahmad, dikenal ramah dan murah senyum. Namun, di balik sikapnya yang ramah, tersimpan sebuah rahasia yang kelam. Pak Ahmad ternyata sering melakukan kejadian dengan menyabotase timbangannya. Timbangannya dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menunjukkan angka yang lebih berat dari sebenarnya. Setiap kali menimbang, Pak Ahmad selalu meraup keuntungan lebih besar dengan cara curang ini. Ibu Aminah, seorang pembeli setia Pak Ahmad, mulai curiga dengan tingkah laku Pak Ahmad. Ia merasa sering dirugikan karena membeli barang dengan harga yang lebih mahal. Saya akan melanjutkan pemaparan dari studi kasus sebelumnya. Ibu Aminah akhirnya memberanikan diri untuk melaporkan keadaan Pak Ahmad kepada petugas pasar. Petugas pasar langsung melakukan pemeriksaan dan menemukan bukti modifikasi pada timbangan Pak Ahmad. Pak Ahmad pun akhirnya terlihat basah dan terkena sanksi tegas. Keadilan akhirnya ditegakkan, dan para pembeli merasa lega karena tidak lagi dirugikan oleh keadaan Pak Ahmad. Ikut solusinya. Dari studi kasus yang sebelumnya, kita dapat mengambil beberapa solusi agar kecurangan tersebut tidak terjadi di kemudian hari. Pertama, ada peningkatan pengawasan dan penegakan hukum. Meningkatkan pengawasan dan sanksi-sanksi tegas kepada pedagang yang melanggar akan membuat jerak pedagang tersebut. Dua, ada peran aktif masyarakat dan pembeli. Masyarakat harus lebih kritis dan berani melaporkan kondisinya. Pembeli juga harus teliti dalam memilih pedagang dan memperhatikan ketepatan timbangan. Dukungan kepada pedagang jujur juga penting. Lalu yang ketiga, ada peningkatan teknologi. Penggunaan timbangan digital dalam sistem pengawasan online dapat meminimalkan potensi kondisi tersebut. Lalu yang ketiga ada edukasi dan sosialisasi.
Ini sangat penting karena pelatihan bagi pedagang tentang etika bisnis dan standar penimbangan serta kampanye kesadaran tentang pentingnya kejujuran dan keadilan dapat meningkatkan kesadaran dan perilaku pedagang. Lalu yang terakhir ada peran pemerintah. Di sini pemerintah perlu membuat kebijakan yang mendukung terciptanya pasar yang adil dan transparan, seperti peraturan tentang standar timbangan, penegakan hukum yang tegas, dan program bantuan bagi pengusaha. Dengan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, diharapkan kesejahteraan pedagang dapat diminimalkan dan pasar menjadi tempat aman dan nyaman serta adil bagi seluruh pihak. Dari video di samping dapat dilihat bahwa penjual tersebut memanipulasi berat dari dagingnya. Tindakan ini merupakan suatu bentuk kecurangan, yang mana kecurangan ini dapat merugikan banyak pihak termasuk pembeli yang menjadi pembeli di toko daging tersebut. Begitupun hal ini dapat merugikan bagi penjualnya sendiri, karena jika kecurangannya terungkap, maka akan menjadi timbal balik bagi pedagangnya. Solusinya adalah dengan menerapkan apa yang sudah dibahas di video sebelumnya, yaitu tentang akhlak seorang pengusaha dalam perspektif Islam, dengan menjadi penjual yang jujur dan amanah. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk menambah wawasan kita tentang akhlak pengusaha Islam dalam perspektif Islam. Ingatlah, bisnis bukan hanya tentang keuntungan, tapi juga tentang mencari berkah dan memberikan manfaat bagi sesama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhlak pengusaha dalam perspektif Islam. Studi kasus dan solusi.